Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novia Husaini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur. Sama seperti pada video-video sebelumnya, di sini saya akan membagi 3 video tentang fungsi dan prosedur. Pada video pertama akan membahas soal level dasar, video kedua soal level menengah, dan video ketiga soal level mahir. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal level dasar. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai n dan di input dari alat masukan n lebih besar sama dengan 1. Di sini saya menggunakan fungsi dan juga menggunakan prosedur. Untuk fungsinya, di sini saya menyimpan fungsi untuk menerima masukannya. Nah, sedangkan untuk prosedur di sini saya simpan untuk rumus for, algoritma dari for-nya. Nah, pada integernya kita panggil, di sini saya menyiapkan integer nilai, variabel nilai. Nah, di variabel nilai ini kita panggil fungsi masukan. Lalu, prosedur bilangan kita isi dengan nilai. Kita langsung lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai. Kita masukkan nilai 4. Maka nilai 4-nya itu yaitu 1, 2, 3, 4. Seperti itu, teman-teman. Langsung saja ke soal level dasar soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita diminta untuk menampilkan bilangan dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan, dan batas awal kurang dari sama dengan batas akhir berupa bilangan lebih besar dari 0. Di sini saya menggunakan prosedur. Di sini ada void bilangan dalam kurung in nilai. Teman-teman ingatkan kembali ya, untuk prosedur pasti menggunakan void. Jadi ada kata void. Void bilangan dalam kurung integer nilai. Ini adalah parameter dari prosedurnya. Lalu di sini ada variabel i, a, b bertipekan integer. Di sini perintah printf masukkan nilai a, scanf %d, na. Printf masukkan nilai b, scanf %d, na. Nah, di sini ada if dalam kurung a kurang dari sama dengan b, yaitu di sini soal batas awal kurang dari batas akhir. If dalam kurung a lebih besar dari 0 dan b lebih besar dari 0. For dalam kurung i sama dengan a, i kurang dari sama dengan b, i diinkrementkan. Maka printf %d, i. Jadi printf di sini untuk menampilkan nilai i-nya. Jadi pada line 323 kita perhatikan jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka program akan melihat kondisi if yang ini. Jika terpenuhi akan menjalankan ini. Lalu jika terpenuhi maka akan menampilkan nilai i. Lalu di sini kita panggil ada in main. Kita siapkan variabel hasil. Di sini kita panggil bilangan, yaitu panggil prosedurnya, di mana bilangan ini kita isi dengan hasil. Kita lihat outputnya seperti apa. Di sini kita diminta masukkan nilai m. Misalnya nilai f1, nilai b-nya 9. Maka bilangan 1 sampai 9 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita diminta untuk mengulang menuliskan teks "Saya senang belajar bahasa C menggunakan prosedur dan fungsi algoritma", tapi dengan nilai n yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Nah, di sini saya menggunakan fungsi. Ini adalah fungsi. Ini adalah prosedur. Untuk fungsi sendiri di sini saya buat untuk memasukkan nilai n-nya berapa. Lalu di prosedur ini saya masukkan untuk algoritma for-nya. Nah, di sini ada for, batas awal i-nya sama dengan 1, batas awal i-nya itu kurang dari sama dengan nilai. I-nya diinkrementkan, jadi i-nya akan ditambah 1 sampai memenuhi batas akhir. Printf, saya senang belajar bahasa C. Di sini ada in main dalam kurung awal buka, in hasil. Di sini saya menyiapkan variabel hasil. Hasil ini sama dengan masukan-masukan ini adalah fungsi yang dipanggil. Ini kalimat dalam kurung hasil. Di sini ada prosedur. Saya memanggil prosedur. Prosedur ini diisi dengan hasil.
Kita lihat outputnya seperti apa. Outputnya itu masukkan nilai N. Saya masukkan nilai N 5. Maka saya senang belajar bahasa C akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita diminta untuk membuat prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C di mana menerima masukan berupa 3 buah integer, lalu periksa apakah masukan adalah ribuan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, di sini saya menyiapkan fungsi masukan untuk memasukkan nilai N-nya. Lalu di sini ada prosedur untuk if-nya atau prosedur untuk algoritmanya. Nah, di sini ada if dalam kurung N lebih besar sama dengan 1000 dan N kurang dari 1 juta, printf nilai %D merupakan 5. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika if ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Lalu di sini ada in main. Di sini saya menyiapkan 3 buah variabel dengan tipe data integer. Lalu di mana variabel pertama nilai underscore a sama dengan masukan, ini adalah fungsi masukan. B-nya juga saya fungsi masukannya dipanggil, C pun sama. Kenapa saya mengulang fungsi masukannya 3 kali? Agar kan yang diminta 3 buah integer. Karena itu saya memanggil fungsinya 3 kali. Fungsi untuk masukkan nilai pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, apa sih fungsinya kita menggunakan fungsi? Ya ini untuk mempersingkat algoritma yang kita buat. Jadi karena di sini ada fungsi, kita sudah membuat fungsi untuk memasukkan nilai N, maka di inMain ini kita tinggal panggil aja fungsinya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada bilangan. Bilangan nilai A, nilai B, nilai C. Bilangan pun sama. Bilangan ini adalah prosedur, kita panggil prosedur, lalu masukkan nilai A, B, dan C. Lalu kita periksa outputnya seperti apa. Nah, lalu kita masukkan misalnya nilai A 100, B-nya 90, C-nya 5678. Maka di sini akan ada hasil nilai 100 bukan ribuan, 90 bukan ribuan, nilai 5678 merupakan ribuan. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Di sini masih menggunakan prosedur atau fungsi. Di sini kita diminta untuk menuliskan sebuah program yang membaca sebuah nilai N. Kemudian menuliskan hasil penjumlahan deret tambah 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya sampai N adalah berapa. Nah, seperti pada program algoritma saya sebelumnya, saya menyiapkan fungsi untuk nilai masukan N-nya. Lalu di sini ada prosedur, di mana if dalam kurung, prosedur saya di sini menamakan jumlah bilangan jika fungsi saya menamakan fungsi masukan. Ini adalah parameter prosedurnya. Di sini ada integer jumlah sama 0. Nah, teman-teman, jika kalian bertanya-tanya kenapa saya tidak menyimpan variabel i dan jumlah ini di parameter, karena integer i dan jumlah ini hanya digunakan di prosedurnya aja, jadi tidak akan dipanggil lagi di luar dari sintaks prosedur ini, teman-teman. Makanya saya simpan di sini, tidak di parameter prosedurnya, seperti itu. Nah, di sini if dalam kurung nilai lebih besar dari 0, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan nilai i plus plus, artinya jika if ini terpenuhi, maka akan menjalankan perintah for yang ini dengan. Lalu jika terpenuhi lagi, program akan menjalankan perintah if yang ini. Nah, jika ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak, program akan menjalankan perintah yang printf yang ini. Lalu di sini ada jumlah sama dengan jumlah plus 1. Nah, teman-teman, jika misalkan fungsi if yang ini, misalnya jumlah sama jumlah plus i maksud saya. Lalu di sini ada printf persen sama dengan %D, jumlah. Ini untuk menampilkan nilai dari jumlahnya. Lalu di sini inMain, nilai sama dengan masukan. Di sini saya memanggil fungsi masukannya. Di sini saya memanggil prosedur jumlah bilangan di mana diisi dengan nilai. Nah, kita lihat outputnya seperti apa.
Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai N. Nilai N misal saya masukkan 6. Nah, hasilnya adalah seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21. Mungkin seperti sekian dari saya tentang pembahasan soal level dasar tentang prosedur dan fungsi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.